Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya biar semangat semuanya ayo. Yang lagi nonton juga biar semangat ya. Catat kalau perlu karena hal-hal yang kita catat ini insya Allah buat jadi pengingat kita juga. Dengan tema yang kita angkat hari ini. Ciri-ciri orang yang siap dengan kematian. Namun sebelum kita lanjut kita akan kembali melihat sebuah video tayangan. Hati-hati. Ada tanda-tanda nih kematian yang su'ul khotimah. Waduh su'ul khotimah gak enak banget. Coba kita lihat tayangannya, ini di tayangannya. كان عند الموت يقولون لا إله إلا الله ما يقدر يقول كلام ثاني يتكلم قال واحد ليش تتكلم وما تقول لا إله إلا الله قال منعتني عنها نظرة حرام ما تبت منها قال في نظرة حرام صدرت مني أنا ما تبت منها ما أقدر أقول هذه الكلمة لا إله إلا الله لا يحول بيننا وبين لا إله إلا الله ويجعلنا من أهل لا إله إلا الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن المعاني في قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الإشكالات والشبهات كلها ويرزقه من حيث لا يحتسب يعلمه ما لم يعلم. Subhanallah. Jadi emang susah ya buat orang-orang yang meninggal untuk mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau lihat tadi Iya. pengajian kayak waktu di pesantren saya. Oh iya. Tapi saya mau tanya Ustazah dulu. Ustazah dulu. Ya. Ini deh. Ini kan tanda-tanda orang yang mati husnul apa su'ul khotimah. Kemarin saya nonton di podcast itu bagus banget. Betul. Ada orang yang selama ini non muslim, tapi ternyata 2 jam sebelum meninggalnya yang tadinya nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong hanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Setelah itu dia 2 jam kemudian meninggal. Nah ini kita coba kaitkan dengan yang namanya kematian yang su'ul khotimah seperti apa. Mohon izin silakan Fadl. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin Ustadz Nur Maulana, kemudian juga Kak Fadli dan juga Ustadz Syam. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Juga jamaah yang ada di rumah, Masya Allah semoga kita termasuk ke dalam golongan yang senantiasa berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak hanya dalam lisan tapi juga dalam perbuatan kita. Insya Allah, Masya Allah wafatnya dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar. Ini hijrah yang luar biasa, diampuni dosanya dan insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah dan jannah menunggu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini bagaimana, seperti apa? Kok bisa ya wafat dalam keadaan su'ul khatimah? Kenapa? Yuk sama-sama Bunda insya Allah mudah-mudahan senantiasa hadir dalam diri kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pertama jangan sampai kita tulul amal. Panjang angan-angan, ya Allah masih lama udah ntar aja taubatnya, ntar besok. Kita nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Karena kematian, rizki, jodoh, yang namanya baik dan buruknya itu kuasanya Allah. Maka yuk sama-sama kita adalah tugasnya mempersiapkan bekal kematian yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan tunda, kalau misalnya datang dalam diri kita lewat pandangan, Bu ngaji, ayo bismillah sebagai bekal kita. Kita nggak tahu amal mana yang memudahkan kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ulama mengatakan orang akan wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Kalau biasanya maksiat, wafatnya dalam keadaan maksiat. Kalau biasa dalam keadaan yang baik, baca Al-Quran gemar, maka Allah ridha wafatnya dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya Allah, ada orang yang dalam keadaan sujud wafatnya, dalam keadaan membaca Al-Quran wafatnya, sakitnya sabar. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa kita jaga istiqomah. Kemudian apa? Yang kedua, zulmun la yantahi. Zalim yang tidak ada habisnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik zalim terhadap Allah, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap diri sendiri. Nabi Adam alaihi salam saja mohon maaf. Ketika memakan buah khuldi, kemudian doanya taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim, kami zalim terhadap diri sendiri ya Allah, maka ampuni. Seandainya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yuk sama-sama ya, jangan sampai zalim, apalagi terhadap diri kita, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Harta kita dari mana ke mana, kemudian umur kita, kemudian juga anggota tubuh kita, apa yang kita lakukan, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian apa? Mohon maaf, qaswatul qalbi.
su'ul khatimah, cirinya qaswatul qalbi, hatinya keras sehingga akhirnya sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya mau biasain aja mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah. Bukan seperti itu saja, tapi terbiasa dan juga mengamalkan. Insya Allah. Kenapa hati kok bisa keras ya? Karena pertama kebanyakan berbuat maksiat. Ibarat kata hati ini putih bersih, ketika melakukan kemaksiatan 1 titik noda hitam. Kemudian 1 titik noda hitam. Udah cuma sebentar aja. Ringan aja dosanya. Makin lama titik noda hitam tersebut makin banyak sehingga sulit cahaya Allah masuk ke dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini insya Allah mudah-mudahan kita jaga hati kita. Yang kedua yakni kesombongan. Sombong hanyalah jubah kebesaran Allah, hanyalah milik Allah. Iblis sombong saja dikeluarkan dari surga. Jangan sampai ada setitik saja sombong walaupun hanya sebesar biji zarah dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka haram untuk mencium wanginya surga. Makanya insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita jaga dengan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kita jaga ibu ini wafat dalam keadaan yang namanya husnul khatimah, maka perbanyak istighfar. Insya Allah ya. Ada nih Rasulullah senantiasa istighfar sehari 70 marot, 70 kali. Bahkan ulama lain mengatakan mi'ata marot, 100 kali. Maka istighfar kita baca silahkan. Ada juga sayyidul istighfar. Maka siapa yang baca sayyidul istighfar di pagi jelang malam meninggal, maka Allah tuliskan sebagai penghuni surga. Amin. Malamnya Ya dia baca, Allah, ya paginya meninggal tuliskan sebagai penghuni Amin, surga. amin, 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 ya amin. Allah ya Rabbal alamin. Wah naga beli di saat Cakep. semoga bermanfaat. Amin. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Makasih banyak Ustazah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita kasih kesempatan lagi tanya jawab nih sama jamaah di studio mewakilin di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh yang mau bertanya silakan angkat tangan lagi ayo. Mana satu lagi dari sini deh nih ya. Oke boleh mohon izin ibu yang di atas silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endeng Nur Asyah dari Majlis Ta'lim At-Taqwa Cidahu Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Neng. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Tanya dong boleh. Ustadz, Boleh Ibu Silahkan Neng. Ibu. kalau sebelum wafat belum bisa membayar hutang tapi beliau sudah berikhtiar, apakah meninggalnya itu su'ul khotimah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Neng. Ini masalah hutang ya. Kalau misalnya mati masih bawa hutang, dia belum sempat gelunasin, apakah su'ul khotimah? Tapi udah ikhtiar. Udah ikhtiar, Baik. silakan Ustaz Syam. Benar mentabi'a guru Ustaz Maulana, Ustaz Lulu Susanti, Mas Fadli, jamaah yang bertanya, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم
أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ayat ini berbicara tentang siapa saja ke ahli waris yang mendapatkan hak waris tapi sekaligus mendapatkan daripada tanggung jawab untuk melunaskan hutang-hutang orang yang sudah meninggal dunia daripada yang diwarisinya. Dari manakah uang yang dipakai untuk membayar hutang orang yang meninggal dunia? Maka jawabannya dibayarkan dengan uangnya sendiri. Misal Syam meninggal dunia, maka hutang-hutangnya Syam dibayarkan dari mana? Dari harta Syam sendiri. Maka sebelum dibagi kepada ahli warisnya Syam, uang tersebut dipakai dulu buat bayarin hutangnya Syam. Maka setelah itu ketika orang ini sudah ikhtiar membayarkan hutangnya, maka ada hadis Nabi SAW menyampaikan bahwasanya orang yang berhutang lalu dia niat membayarkannya, maka Allah akan membantu membayarkannya. Tapi kalau ada orang berhutang memang tidak ada niatnya, maka Allah akan menghancurkan orang tersebut. Artinya kalau sudah ada ikhtiar, memang sudah maksimal ikhtiarnya, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ahli warisnya juga sudah maksimal, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana lagi diambil? Kalau si penghutang ini tidak ikhlas, maka diambilkan daripada zakat. Karena orang yang punya hutang itu adalah termasuk di antara target zakat. Allah taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, boleh lagi jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya lagi ayo. Yang sebelah sini sekarang ya. Boleh Ibu izin silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lia dari Majelis Taklim At-Taqwa Cidahu Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi pertanyaannya. Izin bertanya Pak Ustadz ke Pak Ustadz Maulana. Boleh Ibu. Kaget saya. Begini Bapak, kan orang tua... Begini. Apa? Apa itu? Apa sih? Katanya Ibu silakan Ibu Dewi. Kalau orang tua kita kalau sudah meninggalkan berwasiat, itu warisannya dibagiin ke panti asuhan. Apakah boleh? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Dewi. Jadi warisannya pakai disedekahin semua. Ke panti asuhan boleh nggak? Mohon izin silakan. Nanti kalau dia meninggal jalan sendiri gitu. Kepada semuanya. Tidak boleh wasiat itu memberatkan. Tidak boleh. Dan tidak boleh tidak sesuai syariat. Tidak boleh. Jadi wasiat itu tidak boleh menyalahi aturan syariat. Saya wasiatkan kalau aku meninggal nanti jangan menikah sama dia. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mewasiatkan sesuatu yang haram. Dan berkaitan sama harta, tidak boleh berwasiat membagikan harta lebih daripada sepertiga. Semuanya sebagian, itu tidak sah itu. Tidak diperbolehkan. Cuma yang boleh sepertiga harta yang boleh diwasiatkan. Itu pun sudah banyak banget. Kenapa? Karena ada haknya keluarga untuk warisan. Ada haknya warisan. Kemudian apa lagi? Ada untuk bayar tadi yang disebutkan Ustaz Sam. Makasih banyak Ustaz Sam. Utang-utangnya diselesaikan dulu. Ada lagi sebelum utang-utangnya penyelenggaraan jenazahnya. Kan ada biaya penguburan, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Itu kan harus dikeluarin. Maka tidak dibenarkan seseorang berwasiat untuk dihabiskan semua hartanya dibagikan kepada orang. Tidak boleh. Oh jadi gitu Bu Dewi, gak boleh semua, maksimal semua. sepertiga ya. Tidak semua, artinya tidak semua wasiat itu dilaksanakan. Benar. Yang melanggar syariat gak usah dijalanin sama sekali. Ustadz Maulana makasih banyak udah diingatkan buat banyak orang juga nih. Termasuk kita semua yang ada di sini. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke lanjut lagi yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya yo Ibu. Mana dari, ini kayaknya penting nih kayaknya nih. Mohon izin Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu.
Saya mau bertanya ke Ustazah Lulu. Iya. Mari Bu. Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Neng Suci. Neng Saya dari Majelis Taklim At-Taqwa Cidahu Sukabumi. Tepuk tangannya buat Ibu Neng Suci. Silakan Ibu Suci. Ustazah, saya pernah melihat ada seorang selegram yang sudah mempersiapkan kain kafan, bahkan dia sudah memboking makamnya dari sekarang. Nah, Jauh-jauh saya. apakah orang-orang secara lahiriah seperti itu Ustazah yang disebut dengan sudah siap dengan kematiannya? Mohon penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Masya Allah. Neng Suci. Silakan dijawab Ustazah Lulu. Ya alhamdulillah ikan gabus ada di kali. Cakep. Pertanyaannya bagus sekali. Dan Cakep. insya Allah mudah-mudahan kita pun juga termasuk yang seperti itu. Boleh nggak katanya Amin. kalau misalnya kita udah mempersiapkan kain kafan. Kemudian juga udah booking mohon maaf pemakaman. Nah ini bagaimana? Silahkan. Karena ini termasuk salah satu ciri orang yang cerdas. Yang mempersiapkan bekal kematiannya. Ya, sahabat Rasul pun juga seperti itu. Sudah menggali kuburnya. Kemudian kadang suka khilaf. Ya Allah namanya manusia ya Bu ya. Makhlul khota wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Kemudian dilihat kuburannya nanti akan tinggal seperti ini. Makanya kalau kita lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, inna insyaallahu bikum lahikun. Nanti pun Assalamualaikum penghuni kubur, nanti kami pun juga akan sama. Masuk ke dalam liang kubur, liang lahat. Ya, silahkan Bunda. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya pun juga mempersiapkan bekal kematian. Karena kenapa? Kubur ini memanggil kita sehari ini 5 kali. Ya, ngerasa dipanggil nggak Bu? Abang Teguh Ketiban Palu sungguh terlalu. Kagak nggak ngerasa kepanggil, yang ada nggak ada tetangga kita nagih utang ya begitu ya. Artinya apa? Kubur memanggil kita nih sehari 5 kali. Apa kata kubur? Ana baitul wahdah. Aku ini tempat yang sendiri, udah nggak ada orang, nggak ada lagi namanya berdua bertiga, nggak ada, udah sendiri aja nanti. Kemudian apa yang dipersiapkan? Cari teman di dunia. Temannya apa? Yakni bekalnya, yakni membaca Al-Quran, akrab berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, makanya insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa gemar membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran kata Rasulullah. Karena nanti di yaumil akhir Quran memberikan syafaat kepada yang senantiasa sering gemar berinteraksi membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian apa? Ada baitul zulmah. Aku ini tempat yang gelap. Ya, maka terangi itu kubur kita dengan apa? Salat qiyamul lail. Ya, bangun sepertiga malam. Ya Allah, kira-kira Ibu bangun gak? Bangun ke toilet, udah gitu tidur lagi. Abang Teguh Ketiban Palu, sungguh terlalu. Makanya kalau, kok kita kebangun jam 1 nih ya? Kok kita kebangun jam 2? Ya Allah kebangun jam 3, nggak ada alarm terbangun. Maka itu alarmnya langsung dari Allah, sinyal baik. Yuk sama-sama kita raih, ambil air wudu, gelar sejadah, doa 2 rakaat minimal. Tutup sama witirnya, insya Allah. Kalau terbiasa insya Allah kita nyiapin bekal nantinya akan terang kubur kita. Insya Allah. Panggilan yang ketiga, ana baitu turab. Wahai manusia, kubur saya ini adalah tempat yang banyak debunya, yang kotor, namanya juga tanah kanan kiri depan belakang. Maka yuk cari hiasannya biar bagus. Dengan apa hiasannya? Amalus solih. Ya, yuk amal ma'ruf nahi munkar. Senantiasa kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada amal apa nih, amal soleh kita kerjakan, yang halal kita lakukan. Ya Allah, insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kubur juga yang keempat, ana baitul afai. Aku ini adalah tempat banyak binatang-binatang melata, binatang-binatang kecil yang menjijikan. Maka yuk cari yang namanya senjatanya untuk menghindarinya. Dengan apa? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau sebelum dan sesudah doa, kita minta kepada Allah, mau makan paling enggak kalau kita lupa baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau misalnya kita masuk toilet, iya ada doanya. Kemudian apalagi? Kubur memanggil kita yang kelima. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita jaga nih. Ana baitus soal. Saya ini tempat nanya, ya, tempat pertanyaan. Masuk ke kubur ditanya Kak. Ya, makanya ama
malaikat penjaga kubur, insya Iya. Allah mudah-mudahan kita senantiasa jawabannya ini lancar. Masya Allah. Nah, dengan apa? Dengan kalimat yakni la ilaha illallah di lisan, kemudian juga di amal perbuatan. Insya Allah mudah-mudahan 5 panggilan kubur ini kita jaga sebagai tambah keimanan dan Amin. siap menuju kematian yang Amin. husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Makasih. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu, makasih banyak. Kita lanjut lagi, satu lagi masih ada kesempatan yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Dari sini atas lagi, satu lagi Dedi ya, biar lengkap semuanya, setiap baris ada. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Sumiati dari Majelis Taklim At-Taqwa Cidahu Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Ati. Silakan Ibu Ati. Tanya dong Ustadz, Oleh Ibu. saya mau bertanya kepada Ustadz Sam. Ya Ibu, kenapa Ibu sedih sekali? Kalau kita sering mimpi melihat kematian dan melihat kuburan, apakah itu pertanda saya kematian sudah dekat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum lihat warahmatullahi wabarakatuh. Kematian Ibu sendiri atau kematian orang? Kematian saya sendiri. Waduh, saya jadi takut berteman sama Ibu. Ya, itu aja Ibu Ati, makasih Ibu Ati ya. Tepuk tangan buat Ibu Ati sekali lagi, silakan dijawab Ustaz Syam. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana Ustaz Lulu Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah menggenggam nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia sedang tertidur, maka dia Allah menahan nyawa orang yang telah dia tetapkan untuk dia kematiannya dan dia lepaskan kembali nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Maka berbicara tentang mimpi, ada beberapa ulama yang memang bidangnya di bidang takbir ataupun tafsir mimpi ini. Salah satunya disebutkan dalam kitab Takbir fir Ru'ya, tentang memang tafsir mimpi ini ada di juz 2, disebutkan tentang mimpi kematian. Yang pertama, kalau mimpi kematian disertai dengan tanda-tandanya. Dia mimpi dirinya mati, sebelum mati dia sakit. Setelah mati dia nangis. Orang yang mimpi kematian disertai dengan tanda-tanda sebelum matinya itu, maka dia diartikan bahwasanya dia sedang tidak menjalankan agama dengan baik. Ada yang kurang dengan sholatnya, ada yang kurang dengan agamanya. Ini berarti harus memperbaiki ilmu agama. Kalau ada orang bermimpi, mimpi mati, tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, tidak ada tanda-tanda sehat walafiat tapi mimpi tiba-tiba mati. Tidak ada sekaratnya segala macam, maka ini ditafsirkan bahwa ini orang ini akan umur panjang. Tapi walaupun ditafsirkan akan umur panjang, belum tentu umurnya panjang. Cuma artinya saja, biasanya orang umurnya panjang. Kalau dia mimpi sekarat saja. Dia mimpi sekarat tapi tidak mati-mati. Maka tafsirnya adalah dia sedang zalim sama dirinya sendiri atau dia sedang zalim sama orang lain. Coba cari-cari siapa kira-kira orang yang saya zalimi, saya tidak sadar saya zalimi atau saya zalim sama orang tapi saya yang merasa terzalimi. Kan biasa orang begitu. Benar. Kayaknya statusnya dia yang paling dizalimi padahal dia yang zalim. Nah, yang keempat kalau ada orang mimpi, ketika dia mimpi meninggal dunia lalu dia lihat orang ngurusin dia.
diurusin, dimandiin, dikafani, diantar baik-baik. Maka jawabannya adalah ini orang bagus dunianya tapi kurang bagus akhiratnya. Oh, Masya Allah. Nah, perbaiki agamanya. Bagus jualannya, bagus dagangannya. Ini bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Diminta agar dia memperbaiki urusan akhiratnya bukan hanya dunianya saja. Wallahu Masya taala Allah. alam. Ini pembahasan kita semakin menarik buat yang di rumah. Jangan kemana-mana dulu, tahan dulu ya. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.